أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pada syarat yang ketiga dari syarat-syarat puasa, yaitu berakal. Berakal termasuk syarat wajib bagi orang yang berpuasa, sebagaimana hadis Ali radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan. Sabda Rasulullah SAW, Rufi'al qalam an thalathatin, pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari 3 golongan, diantaranya wa anil majnun hatta yaqil, dan orang yang gila sampai ia berakal. Dan telah datang ijma' dalam hal ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Hazm, Ibnu Rushd, dan Muhammad ibn Muflih. Ibnu Hazm berkata dalam kitabnya Maratibul Ijma' halaman 39, ittafaqu ala anna siyaman nahari Ramadan ala sahih al-muqim al-aqil al-baligh alladhi ya'lam annahu Ramadan wa qad balaghahu wujubu siyamihi wa huwa muslim. Dan para ulama bersepakat bahwasanya wajib berpuasa bagi yang sehat dalam keadaan mukim, berakal, dan balik, yang dia mengetahui telah datangnya Ramadan dan dia muslim. Maka di antara yang wajib baginya untuk berpuasa adalah al-aqil, yaitu yang berakal. Bagi yang kehilangan akalnya maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Dan hilangnya akal disebabkan 3 hal. Pertama, hilangnya akal dikarenakan gila dan sejenisnya. Apabila seseorang kehilangan akal kemudian gila, maka tidak wajib baginya berpuasa dan tidak sah puasanya jika ia berpuasa, sebagaimana hadis Ali yang telah kita sebutkan tadi. Dan ini juga telah datang ijma' dalam hal ini, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Beliau pernah berkata, ittafaqal ulama ala anna al-majnuna was-saghira alladhi laysa bimumayyizin, dan para ulama bersepakat bahwasanya orang yang gila dan anak kecil yang belum tamyiz laysa alaihi ibadah badaniyah, tidak ada bagi mereka kewajiban ibadah badan, kas-salati was-siyam, seperti salat dan puasa. Dalam kitab beliau Minhajus Sunnah Nabawiyah jilid ke-6 halaman 49. Dan beliau juga berkata dalam Majmu' Fatawa, wa ammal majnun alladhi rufi'a anhu al-qalam, dan bagi orang yang gila yang telah diangkat pena pencatatan amal soleh dan kebaikannya, fala yasihhu syai'un min ibadatihi, maka tidak sah sedikit pun dari ibadah yang mereka lakukan, bittifaqil ulama, sebagaimana kesepakatan para ulama. Wala yasihhu minhu imanun wala kufur, dan tidak sah bagi mereka keimanan dan kufuran. Wala salatun wala ghairu dzalik minal ibadat, dan juga tidak diterima salat dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah. Dan jika dia sadar di pertengahan siang atau hari Ramadan, maka wajib baginya untuk menahan diri di sisa hari tersebut, sebagaimana mazhab Al-Hanafiyah dan sebagian riwayat Al-Hanabilah, dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnu Utsaimin, dan itu dikarenakan dia telah terbebani kewajiban tatkala ia sadar. Dan orang yang gila, jika telah sadar dan hilang gilanya, tidak wajib baginya mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan pada saat ia gila, baik waktunya panjang maupun pendek, baik waktu gilanya sebulan penuh ataupun setengah hari. Ini sebagaimana hadis Ali radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan. Kemudian berikutnya, jika seseorang hilang akalnya karena pingsan dari sejak subuh sampai maghrib, maka tidak sah puasanya dan wajib mengqadha hari tersebut. Dan ini pendapat jumhur para ulama dan ulama mazhab Al-Malikiyah, Al-Hanabilah, dan Asy-Syafi'iyah. Dan dikatakan ijma' dalam hal ini sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Qudamah. Beliau berkata, wa mata fasada shaumu bihi ay al-ighma, dan kapan puasa tersebut rusak disebabkan karena pingsan, fa 'alal mughma 'alaih al-qadha bighairi khilafin 'alimnahu, dan hendaklah bagi yang pingsan untuk mengqadha, menggantikan puasanya
dalam hal ini tanpa ada perselisihan yang kami ketahui. Karena ibadah puasa harus dibarengi dengan niat, keinginan hati, dan orang yang pingsan tidak memiliki niat. Dan dalil wajibnya mengqadha puasa umumnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa di antara kalian sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaklah dia menggantikan hari yang ia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Mengqadha puasanya pada hari-hari yang lain setelah Ramadan. Adapun jika ia pingsan kemudian sadar di pertengahan hari walaupun sebentar, maka puasanya sah dan tidak wajib mengqadha atau menggantikannya. Dan ini pendapat Syafi'i al-Hambali, ya, karena puasa diharuskan adanya niat dalam menjalankannya, maka tatkala ia sadar maka telah ada niat dan keinginan diri dalam melaksanakannya. Kemudian berikutnya, hilangnya akal dikarenakan hilangnya ingatan, maka tidak wajib baginya berpuasa. Dan inilah yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah dan dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Disebutkan, Su'ila Al-Lajnah Ad-Daimah an walidin musabin bi fuqdani dzakirah. Ditanya Al-Lajnah Daimah, komite fatwa di Saudi Arabia, tentang seorang ayah yang hilang ingatan. Waqad aftara syahr Ramadan, dan dia telah berbuka di bulan Ramadan. Fa'ajaba al-lajnah daimah, maka komite fatwa ini menjawab biriasati Ibn Baz yang diketuai oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah. Dijawab, "Laisa 'ala walidikum salatun wala siyam." Tidak ada kewajiban atas ayah kalian salat maupun puasa. Li'annahu faqidun lil aql, karena dia telah kehilangan akal, kehilangan ingatan. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW pernah bersabda, "Rufi'al qalam an thalas." Pena pencatatan amal soleh dan dosa diangkat bagi 3 orang. An-naim hatta yastaqid, orang yang tidur sampai dia sadar. Was-saghiru hatta yahtalim, dan anak kecil sampai dia balik. Wal majnun hatta yafik, dan orang gila sampai dia sadar. Wa walidukum faqidun lil aql, dan ayah kalian termasuk yang kehilangan ingatan, kehilangan akal. Kawahidin min haula, termasuk salah satu dari yang 3 tadi. Begitu juga berkata Ibnu Utsaimin, wa misluhu aidan al-kabiru alladhi balagha fuqdan adz-dzakirah. Dan semisalnya juga orang tua yang sudah kehilangan ingatan, kama qala hadza sa'il, sebagaimana pertanyaan dari penanya, fa innahu la yajibu alaihi saumun wala shalah, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa, salat, wala taharah, dan juga taharah. Lianna faqid dzakirah, karena yang hilang ingatan, huwa bimanzilatis sabi, dia sama kedudukannya dengan anak kecil, alladzi lam yumayyiz, yang belum tamyiz. Fatasqutu anhu takalif, maka gugur atasnya kewajiban-kewajiban pembebanan syariat. Fala yulzamu bitaharatin, maka tidak harus baginya untuk taharah. Wala yulzamu bis-shalah, dan juga tidak diharuskan baginya untuk salat. Wala yulzamu aidan bisiyam, dan tidak harus baginya untuk berpuasa. Ini sebagaimana yang dinukil dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Utsaimin. Di sini dalilnya yaitu menggunakan kias, mengkiaskan dengan anak kecil yang belum tamyiz. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al qalam an thalathatin 'anil naim hatta yastaqil." Pena pencatat amal saleh dan dosa diangkat bagi 3 orang. Anil naim hatta yastaqid, orang yang tidur hingga terbangun. Wa anil mubtala hatta yabra, dan orang gila hingga ia waras. Wa anis sabi hatta yakbur, dan anak kecil hingga ia balik. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.